Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Kandani Channel. Nah, ini kita bisa jumpa lagi alhamdulillah ya pada setengah siang ini insyaallah. Ini kebetulan ini kita pakai outfit yang cukup ke bapak-bapakan. Iya. Ya ini kita habis ngaji ya, habis ngaji terus langsung kita bikin konten ini di sini. Nah, karena kita mumpung ketemu lagi nih ya Pak. Nah, ini kita mau bikin konten ini mau bahas apa ini? Ini yang masih panas ini kan ya. Ya. Ini kita akan bahas arogansi anak pejabat. Wah. Ini kan lagi rame ini kan. Iya. Mana itu. Ya. Itu saya tahu itu Pak, ada videonya itu yang beredar itu Pak. Yang video yang mana itu? Video anak pejabat ini. Yang maksudnya video yang dia pamer apa video yang UFC? Ya, yang gulat itu ya. Itu bukan gulat, penganiayaan. Penganiayaan itu ya. Ya. Ini ya kita turut ini dulu lah ya, turut bersedih juga ya atas apa yang menimpa Mas David ya. Ini yang dilakukan oleh Mario Dandi itu. Ya. Jadi memang di videonya itu memang ya kalau saya lihat itu wah macam no woman Pak macam itu. Wis terlibat lah itu. Brutal itu ya. Brutal itu ya. Sadis kejam lah. Kok bisa-bisanya itu sampai wes gak perlu diceritain loh ya. Wes ini sudah memang di luar batas. Di luar batas. Kalau mau pengen lihat videonya yo monggo, kalau pengen di browsing searching ya silakan gitu. Tapi enggak patut lah diceritakan itu sampai saya itu kalau videonya itu enggak lihat. Saya enggak tega gitu kalau lihat apa penganiayaan seperti penganiayaan ya. Itu sampai masa Allah itu kakinya waduh diginikan ya si hidup kepalanya itu. Iya, makanya kan seperti itu. Sampai koma kan itu. Semoga siapa itu Mas Davidnya itu semoga lekas sembuh ya, segera pulih lagi. Dan kasus ini juga sebetulnya sudah ditangani oleh pihak yang berwenang dan memang merembet kemana-mana kasusnya dia. Jadi ya inilah potret kita sekarang itu ya. Ini kan juga bagian daripada potret anak-anak. Iya, anak-anak zaman sekarang itu kan kalau nggak salah ya Mas Mario-nya itu kan usianya masih 20 tahun ya Pak. Terus yang dianiaya Mas Davidnya itu usia 17. Itu karena apa sih sebetulnya itu? Awalnya itu. Ini yang saya tahu itu kan awalnya dia dari kasus asmara itu kan. Iya. Kan program sambulan. Hampir. Nah, ini kenapa yang sampai rame itu kan sampai siapa itu Pak Mahfud MD itu sampai ikut-ikutan komen di situ. Ya karena di situ ada Agnes MD gitu kan. Oh iya tak? Iya, Agnes MD itu. Agnes Mario David. Nah itu kaget aku tak kira tak. Ini kan iya. Ceweknya ini apa tak kira tak anaknya Pak Mahfud. Ngawur. Makanya baru tahu aku cerita ngerti aku. Nah, iya itu karena ada itu kan. Ya, emang nggak ada hubungannya dengan Pak Mahfud MD itu kan. Nggak itu hubungan politik aja. Bisa sampai sadis gitu loh Pak. Maksudnya sampai brutal. Itu gimana sih? Ya, kalau saya sendiri ya, kekerasan melakukan kekerasan seperti itu apapun alasannya itu kan ya tidak boleh gitu kan. Tidak dibenarkan gitu kan. Nah, itu awalnya itu gak tadi itu gimana? Nah itu kan ada asmara gitu kan. Sebenarnya itu kan yang si Agnes ini sebelumnya kan berpacaran dengan si David itu gitu kan. Loh, bukannya Agnes itu pacarnya Mario? Iya. Terus sebelumnya kan dengan David itu. Gitu. Nah, setelah dengan David itu kan sudah selesai, dilanjutkan dengan Mario itu ya karena informasinya gitu kan. Ada foto yang tidak seharusnya disebarkan. Nah, itu tersebar gitu kan. Fotonya siapa? Fotonya Agnes dengan David itu. Tersebar terus nyampe di Mario itu ya namanya pacarnya kan nggak terima itu kan. Nah, akhirnya si David itu diajak ketemuan gitu kan. Diajak ketemuan, nah, diambil pakai mobil Rubicon itu. Iya. Ini yang jadi terkenal di Rubiconnya ini. Iya, Rubicon gitu kan. Nah, di situ habis itu ya di satu tempat itu kan terjadi penganiayaan gitu kan. Tapi sebelumnya nggak ada informasi apa ya, maksudnya mosok ya gara-gara mang
gara-gara foto tersebar sampai sebrutal itu gitu loh maksudnya? Nggak ada, ya itu aja. Berarti kan sebenarnya sepele sekali kan ya? Iya, kalau bagi kita sepele, Iya, kan iya. namanya remaja-remaja sekarang gitu kan ya. Mikirnya itu nggak panjang gitu kan, bahkan sampai di video itu kan mati rapopo gitu kan. Iya. Ada Lapor seperti itu, lapor gitu kan ya. Karena merasa mati ya wes. Iya, karena merasa dia itu punya backing yang kuat itu, bapaknya gitu. Bapaknya ya. Iya. Jadi kalau nggak salah ya anak Mario Dandi Satrio ya namanya. Iya. Mario Dandi Satrio ini anak dari seorang pejabat di Di Pajak. Pajak, Ya. iya. Nah, itu kalau nggak salah RAT. Ya, RAT. Jangan di bahasa Inggris kan ya, jadi red. Artinya kan Hewan pengerat itu. Pengeret. Hewan pengerat. Ya bukan itu maksudnya ya. Tapi RAT itu apa? Rafael Alun Trisambodo itu, iya. Nah, yang jadi viral lagi, yang kenapa bisa rame lagi? Ternyata si David ini juga anak petinggi Ormas itu, GP Ansor itu. GP Ansor. Iya, GP Ansor ya. Oh iya. GP Ansor ya. Tapi katanya sebagian juga Banser juga. Ya, itu kan Yang Jonathan satu juga. siapa? Iya, Jonathan bapaknya Latu- itu, bapaknya. Latu siapa itu lah? Nah itu berarti kan antara anak pejabat itu menganiaya Ya, anak petinggi ormas besar ya. yang besar juga. Ya. Iya. Nah, ini Ya, makanya aneh. gempar. Iya. Iya. Nah terus tadi itu karena tadi ya apa terkait dengan asmara terus Iya. kemudian dia sampai berani ya melakukan ini bukan lagi kenakalan remaja menurut saya ini kan sudah kejahatan Iya. kriminal ya. Mungkin umurnya remaja, tapi perilakunya nggak bisa Iya. dikategorikan, nggak ada hubungannya dengan usianya itu Iya kan. iya iya. Itu karena mungkin dia merasa di backing sama bapak Nah, iya. yang dari Dijen Pajak. Tapi Dijen Pajak kan sebetulnya gaji paling banter-banter kan ya berapa sih Pak? Nah itu kan gitu kan. Yang jadi pertanyaan orang-orang kan gitu kan. Iya. Wah, dia yang si Mario Tapi ini. punya Robicon juga ya? Mario ini suka apa? Pamer-pamer harta itu kan ya. Suka di media sosialnya itu Iya kan. iya. Itu kan sering juga pakai mobil Rubicon, Harley, Harley Davidson ya. itu kan ya. Itu kan jadi pertanyaan Iya, gitu kan. dari mana kan? Gitu. Ah. Nah, kan sedangkan dengan status bapak yang kayak gitu Iya. itu kan kudune yo kalau mobil-mobil mewah kayak gitu yo kayaknya berat ya. Nah itu kan terus jadi Pertanyaan netizen kan pasti kepo, Iya. langsung telusuri Oh, iya. dari plat nomornya. Wah, ternyata ini nunggak. Ternyata telusuri lagi kekayaan bapaknya luar biasa, di luar Pasti sih. batas Iya. kewajaran ya. Dari gaji yang menurut data itu kan beliau itu eselon 3 atau 4 itu ya. 34 itu kan, D itu kan ya. Gajinya ya paling banter kalau di situ kan ya 5,5 lah, 5,5 juta. Ya. Sampai mempunyai kekayaan 56 miliar. Oh. Nah, itu harus nabung berapa puluh tahun itu kan. Iya, Kalau bener gitu kan. Kalau Berapa nolnya? 56 miliar itu berarti 56 nolnya ada 9. Nah, Gitu. iya. Sedangkan gajinya 5 nolnya 6 kan Ya, gitu kan. 1000 tahun. 1000 tahun. 1000 tahun dari gaji itu. Iya, harus Iya. 1000 tahun itu numpuk baru. Iya. Bisa. 1000 tahun kayak Iya. Lailatul Qadar. Nah, itu kalau itu kan 1000 bulan ya. 1000 Oh, bulan. berarti 1000 bulan bukan 1000 tahun. Oh iya, 1000 Iya, bulan. 1000 bulan kayak Lailatul Betul. Qadar. Nah, itu kalau ibadah pas Lailatul Qadar bisa ngumpulin. Tapi itu gak usah makan ya. Gitu. Gak usah makan, itu celengi kabeh. Kalau dipotong makan, anggaplah. Iya. Tapi ya agak berat ya kalau potong makan. Biaya apalagi di kota besar itu kan ya paling 5 itu yang harta yang ketahuan aja Iya, gitu kan. iya, iya. Ya kita nggak tahu gitu kan. Ah. Kita nggak mau berprasangka-prasangka. Cuma kan dari gajinya seperti segitu gitu, punya harta segitu kan sudah luar biasa ya gitu sudah kan. inilah nggak wajar lah. Iya. Makanya kemarin kan sampai diperiksa sama KPK kalau nggak salah. Iya. Bapaknya itu. Iya. Padahal sudah lama itu laporan itu masuk gitu kan. Ah. 10 tahun yang lalu gitu kan Pak Mahfud MD sendiri. Wih. Iya, dia bilang gitu kan. Laporan atas nama siapa ini? Rafael ini sudah masuk 10 tahun yang lalu. Terus kenapa kok baru prosesnya sekarang ya? Nah, itu lagi pertanyaan lagi. Harus ada yang viral-viral dulu sepertinya. Iya. Ya gitu kan. Emang Iya. kasus itu ya ini agak
melebar dikit itu. Kata netizen itu. Kasus itu kalau mau ditangani, ya pertama lu harus punya duit. Nah, lu harus punya backingan yang kuat. Kalau tidak, ya harus viral. Nah, baru ditangani. Ditangani. Ya ini kata netizen ya. Netizen. Ya. Tapi orang udah bener sini. Tapi udah tahu ya, apakah begitu di aparat ya kita harap aparat nggak seperti itulah. Itu kan pendapat. Semoga tidak seperti itu. Ini kan netizen gitu kan kadang kadang ya suka bener juga. Iya. Suka nggak salah juga. Nah itu kembali ke tadi Pak Wib, yang bapaknya akhirnya ini kan merembet ini. Iya. Setelah kasus itu kan bawa Rubicon apa yang katanya nunggak ya. Nunggak ya. Katanya. Nunggak itu ternyata ya Rubiconnya nggak tahu yang Harley-nya itu kan ya. Pokoknya dari Rubiconnya saja itu masih nunggak pajak. Iya, padahal bapak kerja nanggone Dirjen Pajak. Ya, menunggak, tapi nunggak pajak. Nah, ini tunggakannya ya bagi rakyat itu yang diwajibkan bayar pajak itu luar biasa kan. Tunggakannya itu hampir 7 juta lah, 6 juta sekian gitu kan. Itu kan ya segitu, makanya netizen gitu kan bilang gitu. Kalau yang bayar pajak kendaraannya bit karbu saja. Tunggakan pajak itu jauh bukan second gitu kan ya. Kalau penarik pajak ya Rubicon. Iya. Bahkan ada yang mengatakan tetaplah bayar jangan malas bayar pajak. Meskipun ada kasus ini tetap semangat bayar pajak. Kenapa? Karena masih banyak pejabat pajak yang masih belum punya Rubicon katanya gitu. Jadi nggak betul ya, kata netizen loh ini. Ya katanya gitu, ini kurang ajar aja. Ya bisa aja. Aneh-aneh juga gitu. Ada yang ngomong juga ini. Yes, memang pajak itu untuk orang kaya gitu kan. Ya makanya kalau zakat itu untuk orang miskin. Bedanya di situ. Iya. Dari kalau pajak dari miskin ke kaya, kalau zakat dari kaya ke miskin. Ada yang berpendapat seperti itu juga gitu. Nah ini terus akhirnya dia jadi tersangka ya yang Mario Dandinya itu ya. Mario Dandinya jadi tersangka. Terus kabarnya si David gimana? David itu kan terakhir itu kan koma gitu. Tapi sudah ini enggak? Belum ya, masih ini ya. Terakhir kabarnya masih koma juga ya? Iya, yang saya tahu kabar terakhir itu masih koma. Tapi katanya juga disertai kejang-kejang gitu. Itu kalau kejang-kejang berarti kan pendarahan. Ada ya, di otaknya ada pendarahan. Percaya lah jadi sudah parah sekali itu kan. Penganiayaan seperti itu gitu kan. Itu ya nggak tahu ya. Saya juga bayangkan kalau misalkan anak saya dibegitukan aja gimana sakit hatinya. Iya, pasti nggak terima gitu kan. Ya kita doakan semoga segera lekas sembuh lah ya Mas Davidnya. Tapi ya catatan juga sih sebetulnya ngapunten. Akhirnya ini netizen tuh yo enek aja dulu loh maksudnya. Akhirnya postingan bapaknya David itu. Oh iya. Yang Jonathan itu. Iya, itu juga terbawa-bawa kan. Terbawa-bawa, akhirnya kebawa-bawa juga. Katanya banyak postingan-postingan di Twitter kalau saya. Iya. Yang cuitan-cuitan yang agak kata-kata kotor itu kan. Ya. Sampai ada yang bilang yes, itu karma gitu kan. Itu karma ya, karena ya bapaknya suka melakukan ujaran kebencian gitu kan. Terus akhirnya yang kena anaknya gitu. Tapi ya kabul gitulah netizen itu. Bapaknya Dewi anaknya Dewi gitu loh Mas. Itu kan terpisah. Iya, terpisah. Tapi akhirnya kesangkut-sangkut Pak. Iya, semua sampai dari pajak gitu, sampai dari ada yang mengatakan itu kan wis enggak usah biar pajak, nek pajak digawe poya-poya gitu kan kanggo poya-poya pejabat gitu kan. Bahkan ada pejabat juga gitu Mas. Rakyat enggak usah tokoh gitu kan, rakyat nggak usah bayar pajak kalau duitnya memang dibuat seperti itu gitu kan. Larinya kemana-mana sampai yang tidak berhubungan dengan kasus ini pun terbawa-bawa juga gitu kan. Yang kemarin saya lihat juga kan itu ada dirjen dari orang bea cukai itu kan. Kekayaannya luar biasa, punya beberapa mobil mewah gitu kan. Ada juga ya. Berarti ini orang lain ini. Tapi di pekerjaan yang hampir kurang lebih sama ya. Sama. Perpajakan lah. Iya, sama itu kan. Itu juga punya kekayaan begitu juga. Ada kekayaan begitu juga. Tapi juga animo masyarakat itu, Pak. Yo, akhirnya banyak orang yang wis ini malas saya bayar pajak begitu akhirnya. Iya. Tapi memang sebetulnya begini sih kalau kita belajar kalau kita sering belajar ya di video Islam itu ya. Iya, nah itu. Memang pajak itu juga kalau dalam Islam namanya doriba. Iya. Doriba. Nah, doriba itu memang bukan utama sih kalau di Islam itu. Iya, berarti bukan pemasukan utama negara. Ibaratnya bukan tulang punggung lah. Iya. Bukan tulang punggung dari
ininya negara, apa itu proses berlangsungnya negara ekonomi lah ya, pendapatan negara itu. Karena pendapatan negara itu macam-macam, banyak ya. Ada dari ghanimah, jizyah, fai, kemudian ada dari humus ya. Dan masih banyak yang lainnya, termasuk salah satunya ya zakat itu. Tapi zakat kan ini khusus untuk 8 asnaf gitu. Nah, nggak tahu kalau sekarang itu semuanya itu serba pajak. Iya. Dalam itu Islam semuanya. Sendiri, dalam Islam sendiri yang saya tahu pajak itu kan ya kondisional aja, gitu. Nggak diwajibkan buat setiap orang. Iya, betul. Gitu kan. Memang itu di kondisi-kondisi tertentu saja, gitu kan. Dalam kondisi memang benar-benar butuh banget negara itu, terus kemudian itu pun yang diambil itu ya dari orang-orang Islam saja, dari orang Islam, orang Muslim saja, itu pun yang mampu gitu loh. Bukan semua dipajaki, kan? Enggak. Yang naik gitarbu, naik Rubicon, gitar belajar Rubicon enggak. Itu kalau di Islam yang kalau kita belajar ngaji secara fikihnya itu gitu. Jadi pajak itu bukan sebagai selalu sebagai solusi untuk tulang punggung ekonomi negara lah. Masih banyak sebetulnya dari ekonomi, cuma nggak tahu ya kalau di sistem sekarang itu semuanya serba pajak. Padahal salah satunya seperti misalnya dari tambang, dari mana lagi misalkan dari banyak lah, terutama kalau Indonesia sumber daya alamnya kekayaan alamnya sudah mencukupi sebenarnya, lebih dari cukup bahkan kalau dulu gitu zaman Gus Dur itu juga kan beliau juga mengatakan gitu, sebenarnya kekayaan laut itu di Indonesia kan lautnya sangat luas gitu kan, luar biasa. Itu kekayaannya dari laut itu saja gitu kan, untuk memberi makan seluruh rakyat itu mencukupi. Jadi ya sebenarnya makmur sih negara kita. Tanpa pajak pun sebetulnya bisa kita ini. Cuman ya mungkin kalau diarani salah kelola kok aku keliru. Kamu keliru kok ono sing aneh-aneh mikire. Yo piye yo mungkin kurang pas aja lah. Ini memang kalau dikatakan rakyat netizen sakit hati itu ya nggak salah juga gitu loh. Yang di bawah ini selalu diburu berpajak, sedangkan yang di atas mewah semaunya gitu kan. Hedonis lah ya. Iya, gaya hidupnya sudah gaya hidup mewah gitu kan. Bahkan ada yang bilang gitu kan, saking beratnya pajak itu sampai pemerintah sendiri nggak kuat bayar pajak. Saking kayak gitu kan. Risma itu yang lagi nyuci mobil dinasnya. Ini desain guys luar biasa. Iso oleh golek bahan iku lho enek ae. Pajak itu jadi memberatkan. Belum buktinya itu kan ya pemerintah nggak kuat bayar pajak loh, mobil dinasnya nunggak. Iya. Nah ini jadi memang kalau kita bahas persoalan ini banyak sebetulnya Pak Awi, rentetannya. Mulai dari tadi itu mungkin dari pendidikan anak ya yang mestinya akhlaknya itu harus dibina. Terus belum lagi tentang gaya hidup, ya kan, gaya hidup yang kemudian mendorong orang itu untuk melakukan segala cara biar bisa flexing itu atau mempertontonkan kekayaannya itu. Nah itu kan kadang dari gaya hidup itu kan, gaya hidup remaja itu kan, dia kan masih punya orang tua. Kalau dia punya gaya hidup yang seperti itu, hedonis gitu kan, serba pengen kelihatan mewah, serba pengen kelihatan kaya, hebat, itu kan ya mendorong orang tua untuk memenuhi kebutuhannya itu kan. Ya kalau seumpama penghasilan yang secara legal tidak cukup, ya kan ada cara-cara yang lain gitu kan, yang gitu gak patek legal lah. Non legal. Tapi yang non legal ini justru malah lebih cepat dapat katanya gitu. Cepat dapatnya, tapi ya begitulah. Barokah lah menurutku ya. Saya ingat ini kan, kalau kita membicarakan gaya hidup anak-anak pejabat itu kan, saya ingat Abdullah bin Umar itu, putra Umar bin Khattab itu. Pada masa itu kan Umar bin Khattab menjabat sebagai khalifah gitu kan. Ya kekuasaan tertinggi dalam daulah Islam gitu kan. Apapun itu sebenarnya kalau mengikuti nafsunya itu kan bisa didapatkan itu. Nah, sampai pada suatu hari itu kan anak beliau mengadu ke
Umar bin Khattab itu, karena di sekolahan itu kan diejek teman-temannya karena pakaiannya paling jelek. Nah, madul lah. Iya, madul. Apa aku kan anake pejabat, khalifah paling dhuwur kelambiku tua jelek lah itu ya. Orang tua itu tetap sebagai orang tua itu kan yes nggak pengen anaknya nggak dibully. Iya, pengen anaknya bahagia bisa seperti teman-temannya gitu kan, minimal gitu kan. Nah, itu kalau seandainya dia belum masuk Islam itu kan bisa jadi dia melakukan hal-hal yang diinginkan oleh anaknya tadi untuk memenuhi keinginan anaknya. Iya, melakukan hal-hal yang tadi non legal tadi kan. Berhubung beliau ini seorang khalifah ya kan, dan keimanannya juga, ketakwaannya sudah nggak usah diragukan di atas rata-rata gitu kan. Beliau ini mengirimkan surat kepada bendahara Baitul Mal gitu kan. Itu kan Baitul Mal itu kan kas negara itu kan. Beliau ini mau berhutang gitu kan untuk membelikan baju anaknya itu kan. Nah, apa kata bendaharanya? Bukannya dikasih, beliau malah dibalesi gitu. Ya Khalifah, apakah Anda bisa menjamin? Itu kan jaminannya Khalifah Umar itu kan gaji bulan berikutnya bisa dipotong gitu. Bukan gaji lah, santunan mungkin maksudnya ya, karena Khalifah kan dapat santunan. Oh iya maaf seperti itu ya. Bukan digaji sama rakyat. Kalau Khalifah sistemnya itu beda. Santunan itu kan ya. Nah itu kan seperti itu. Yang untuk bulan depan itu dijaminkan gitu kan. Tapi bendaharanya dia malah menasihati si Sayyidina Umar itu, ya Khalifah Sayyidina Umar, apakah Anda bisa menjamin gitu kan umur Anda sampai bulan depan gitu. Mendengar itu Sayyidina Umar bukannya marah, beliau malah tersungkur, menangis terseduh gitu kan. Beliau berterima kasih kepada bendaharanya karena diingatkan seperti itu. Akhirnya anaknya dipanggil, anakku tetaplah kamu besok berangkat dengan pakaian yang sama yang kamu pakai sekarang ini itu ya, karena bapakmu ini tidak bisa menjamin umur bapakmu sampai bulan depan sampai beberapa jam ke depan, apalagi bulan depan. Maka bersabarlah. Seperti itu. Jauh sekali itu kan, gitu kan. Ketakwaannya tinggi itu kasih begitu aja sudah tersentuh ya. Jadi nggak akan pernah melakukan hal-hal yang itu, bahkan itu hal yang halal juga kan. Pinjam gitu kan. Kecuali pinjamnya riba. Itu enggak, itu kan seorang khalifah pinjam untuk beli baju. Pinjam untuk kepentingan mungkin dengan anaknya. Pinjam ya, bukan mutil korupsi gitu loh. Jadi pinjam itu pun kemudian dikasih pertanyaan apa sok jawab enggak dengan itu sampai bulan depan langsung tersungkur sujud terharu gitu ya. Beliau menangis terseduh-seduh. Itulah memang ya kita ini butuh pemimpin-pemimpin yang tidak hanya sekedar pintar ngurus negara, Pak. Tapi juga pintar ngurus agama. Minimal agamanya nang awake lah. Betul. Ketakwaannya itu. Karena apa? Sekarang itu kalau kemudian pejabat itu hanya pintar dalam urusannya yaitu urusan negara, urusan apapun yang diamanahkan ke dia tanpa dilandaskan pada ketakwaan, itu pasti condongnya itu condong apa? Manusia itu mesti dolim biasanya. Dolim itu macam-macam kan, bisa jadi dolim kepada kepada rakyat itu kan juga macam-macam, bisa jadi dolim hartanya, dolim kebijakannya, dolim peraturannya, regulasinya, itu kan banyak nanti kalau tidak didasarkan pada ketakwaan yang tinggi. Nah, jadi mestinya memang pejabat kita ini tidak sekedar bisa pintar ngurusi masalah agama, tapi juga bisa ngurus ketakwaannya itu loh. Agamanya itu juga harus diperhatikan mestinya. Memang kalau melihat gaya hidup anak pejabat gitu kan ya, umum lah, bukan anak pejabat saja gitu kan. Sekarang hampir sebagian gitu kan, sebagian remaja anak muda itu kan pengennya gitu kan mempertontonkan kemewahan gitu kan, mempertontonkan kekayaan kan gitu kan. Ya saya pikir itu juga perlu teladan juga gitu dari orang tua gitu kan. Bagaimana anaknya bisa
bisa hidup sederhana, menerima apa adanya, sedangkan orang tuanya itu selalu bermewah-mewahan gitu kan. Bagaimana anaknya bisa jujur kalau orang tuanya sendiri memperoleh hartanya dengan cara korupsi, dengan cara yang non legal gitu kan. Haram lah itu. Bagaimana anaknya bisa punya akhlak tinggi sedangkan orang tuanya suka mencaci maki, suka berkata-kata kotor. Betul. Seperti itu kan. Itu kan harus ada teladan orang tua. Betul. Dan untuk anak-anaknya sendiri kan ya seharusnya itu orang tua mendorong untuk anaknya lebih dekat ke agama gitu kan. Karena apa? Kalau bukan agama yang bisa mendidik mereka untuk berakhlakul karimah kan gitu. Berakhlak yang mulia. Ya emang harus didorong gitu anak itu ke kajian gitu. Jangan malah mempersekusi pengajian. Apalagi menyinyiri pengajian. Nah, itu kan enggak gitu. Apalagi ibu-ibu pengajian gitu. Maaf. Ini sekedar itu saja saran itu kan buat. Iya. Ya, jangan dibully lo ya, maaf. Ya harusnya begitu kan. Harus lebih anak itu didorong untuk lebih taat agama lah. Lebih taat agama, lebih suka bergaul dengan orang-orang soleh, dengan komunitas-komunitas yang baik gitu. Yang membuat mereka juga menjadi orang yang soleh juga. Iya. Ya, seperti itu. Jadi biar apa ke depan itu regenerasi kita, anak-anak kita yang nanti pasti juga akan menjadi salah satu orang yang memiliki kontribusi juga kan di di negara kita ini. Ya minimal biar mereka itu bisa menjadi generasi yang baik, generasi yang bisa membawa peradaban kita ini menjadi peradaban yang lebih baik. Biar semakin anjlok. Yang diposting itu jangan itulah kekayaan, mewah-mewahan itu kan prestasi lah. Kasihan gitu. Yang di bawah itu banyak yang kesulitan gitu kan. Yang di atas pamer kemewahan gitu kan. Sebenarnya pamer itu boleh saja kalau menurut saya gitu, pamer mobil, pamer Harley, pamer apa itu boleh saja, tapi syaratnya satu, jangan sampai ada yang tahu gitu. Apa kan? Enggak tahu. Pamer kalau sih jangan diposting, jangan diambil gambar gitu. Jangan ada yang tahu pokoknya. Dan jangan tahu tetangga, jangan tahu teman. Iya. Bahkan dirinya sendiri kalau bisa jangan tahu. Insya Allah pamer seperti itu aman. Gitu. Itu jenenge gak pamer. Gak oleh pamer itu jenenge. Terus kalau pengen punya kendaraan yang bebas pajak, ya beli kendaraan apapun itu, mau yang mewah, mau yang sederhana, mau Rubicon, mau Rubina nggak ada, Rubicon, Wrangler apa gitu. Ya beli dalam bentuk saset saja. Nggak kena pajak. Tapi sekarang sasetan juga kena pajak juga. Cuma pajaknya kecil. Beli saset ini. Ponakan saya kemarin ini kan juga beli itu kan. Apa? Humvee. Tapi dalam bentuk saset. Jeep Humvee itulah. Apa itu? Mobil. Masih beli plastik. Nanti iya. Nah itu kalau mau beli kendaraan seperti itu. Kalau nggak ingin kena pajak. Gitu. Nah itu tadi. Boleh lah. Ya terus diedit ini. Iya. Ini kasus ini kan berawal dari pacaran gitu kan. Saran saya kalau pacaran gitu kan, nikah dulu gitu kan, aman gitu kan. Iya. Aku seneng gara-gara pacaran guys. Caranya dia aman guys. Marani pakne, mar dinikahi. Nah baru pacaran. Terus nggak terjadi hal-hal seperti itu gitu kan. Tapi ya namanya pacaran pasti sebelum nikah, Pak. Mari nikah ya butuh pacaran jenenge. Berarti gua sangat tenger gak oleh. Ya enggak boleh pacaran memang gitu kan. Ya, selain itu memang dilarang gitu kan, dilarang agama. Itu kan bisa menyebabkan hal-hal seperti itu. Hal-hal yang kasus kayak gini kayaknya nggak satu dua ya kan. Itu mungkin yang terekspos. Iya. Jadinya kayak gitu. Sebenarnya kasus-kasus anak pejabat yang tengil itu kan dulu yang terkenal itu kan siapa ya? Bento itu kan ya. Oh. Nah, ya kan? Iya. Tahun 70-an itu kan. Jadi kan belum lahir. Belum. Oh, ya. Saya kan termasuk masih muda ya. Generasi Y. Generasi milenial. Generasi Y. Sebetulnya yang terbaik itu generasi E.
Iya, motor coba Supra X, nggak ada Supra Y, Karisma X, Nggak ada iPhone, Karisma Y ya? iPhone X ya. iPhone Y ada, Redmi 4X ya. Nah, iPhone Y ada, Hah? iPhone Y ada, Ya nggak ada. Nah, sorry, kan yang terbaik semua. Kena lagi. Ya, jadi kalau kita membahas kasus ini memang ya merembetnya itu banyak sekali ya Pak. Jadi mungkin dalam satu konten ini ya kayaknya nggak bisa semuanya, nggak bisa tuntas dibahas ini. Banyak sekali. Mungkin nanti ke depan kita akan bikin lagi ya konten untuk bahas ini. Mungkin nanti kita bagi ya, mungkin dari segi pergaulan seperti itu, atau dari segi pajak itu sendiri tadi itu ya, gaya hidup pejabat itu, atau gaya hidup hedonis, dan juga terkait dengan tadi sempat ada ujaran kebencian tadi yang dilontarkan oleh cuitannya dari bapaknya David itu. Jadi memang banyak ini ya. Tapi yang pasti untuk hari ini kita mungkin sebatas itu dulu ya dalam menyikapi apa yang terjadi belakangan ini gitu. Dan nanti ke depan di part-part berikutnya ya, atau di episode berikutnya kita akan bahas lebih rinci lagi tentang yang berkaitan dengan kasus ini, karena ini menarik kasus ini. Merembetnya itu kemana-mana. Banyak hal sebenarnya yang bisa dibahas dari sini. Betul sekali. Ya, jadi mungkin itu dulu ya pembahasan kita pada kali ini. Insya Allah akan kita lanjutkan pada pembahasan berikutnya. Atau kalau misalkan teman-teman punya pikiran mau bikin bahas apa ya, langsung aja komen di kolom komentar gitu ya. Dan juga jangan lupa like, subscribe, ya, share dan klik tombol loncengnya biar nggak ketinggalan dengan konten-konten kita berikutnya. Baik, demikian ya pembahasan kita ya Pak Wib ya. Kita tutup. Kita cukupkan dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.